Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin, peserta PPG B3 asal MTS Ibnu Sina Karawang, Mapel Akidah Akhlak, tempat LPTK Institut Agama Islam IAIN Ambon. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025 mengerjakan tugas UKIN, yaitu membuat video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini saya buat pada materi sifat-sifat Allah, sifat yang 20, pembahasan materi sifat salbiah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Muhammad. Hari ini seperti yang kemarin kita sampaikan, kita akan lanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah bagi menjadi berapa kemarin? 3. Ada 1 sifat sikap wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat jaizan. Itu kemudian kemarin juga kita sudah bahas sifat wajib. Sifat wajib kita bagi menjadi berapa? Menjadi 3. menjadi 1 sifat ya, kemudian sifat salbiah, dan sifat mani, kemudian sifat apalagi sifat nawiyah ya. Nah, sekarang kemarin sifat yang wajib ya Allah yang pertama itu nafsiyah sudah. Yang termasuk sifat nafsiyah adalah sifat wujud. Sekarang kita akan bahas sifat salbiah ya. Nah, sebelumnya silakan kalian berdoa dulu. Ayahnya silakan di itu. Nanti setelah itu Bapak absen ya. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian Adiansa hadir. Terus Evi hadir. Terus Paradila, terus Fitra Sari hadir. Isan Tidak ada keterangan, Pak. Ilyas Lari hadir. Arsene hadir. Ya. Muhammad Faturrahman hadir. Nabila Putri Zakaria hadir. Terus Ibu Maulana hadir. Rizky Pratama hadir. Sinta Nuraini hadir. Bulan Sri Lestari hadir. Muhammad Guntur hadir. Susul lebih keras ya, Guntur. Terus yang panjang hadir, Pak. Bita atau Meli? Almira Al-Dasabira. Hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin, menyambung yang kemarin. Nah, sebelum
sebelumnya Bapak sampaikan bahwa kita mempelajari sifat-sifat yang wajib di Allah itu penting. Dan kita selaku umat Islam yang mengaku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala harus tahu sifat-sifatnya apa. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Ya. Nah, tujuannya pertama, tujuan kita pada hari ini mengadakan pembelajaran sifat-sifat yang wajib di Allah. Pertama, ini tujuannya pertama diharapkan kalian nanti bisa tahu ya sifat-sifat yang wajib di Allah. Kemudian setelah tahu, paham betul sifat-sifat yang wajib di Allah, kalian juga bisa mempraktekkan, menambah keyakinan kita selaku umat Islam. Kemudian setelah kita belajar sifat-sifat yang wajib di Allah juga, kita bisa menjelaskan. Nah, pada materi ini kita fokuskan sifat-sifat yang wajib di Allah, yaitu sifat wajib yang salbiah. Ya, yang saya kan sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Sekarang sifat salbiah. Kalian juga dapat menganalisa sifat wujud, gimana dengan hubungannya dengan kita selaku makhluk, terus sifat tidak dan seterusnya, kita sudah harus tahu. Coba perhatikan kalian, sifat yang wajib kita kan sekarang belajar di sini, nih, ya kita lagi belajar sifat-sifat yang wajib di Allah. Nah, sifat-sifat yang wajib di Allah. Sifat Allah yang 20 itu yang wajib terbagi 4. Pertama sifat apa? Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua sifat salbi. Nah, sifat salbiah ada berapa? Ada 5. Terus terus orang terus yang kombinasi, kemudian wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat wajib di Allah, yang ketiga apa? Terakhir sifat ma'nawiyah. Sifat qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutaham, iman. Oh, benar ada 20. Wujud 1, nafsiyah. Kemudian salbiah 5, ada berapa? 6. Kemudian ma'ani berapa? 7, berapa tuh? 13. Kemudian nafsiyah berapa? 7, berarti pas 20. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah sifat yang kedua, sifat wajib di Allah, yaitu sifat ya. Nanti Bapak akan putarkan video terkait dengan materi ini. Nah, tugas kalian nanti dibuatkan kelompok, ya, dibuatkan secara berkelompok nih. Berkelompok, ini ada berapa orang yang hadir? 1, 2, 3, 4. Anggap aja ini aja biar jelas ya, biar cepat. Jadi ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, nanti kalian silakan perhatikan video yang nanti akan Bapak putar, ya. Nanti akan kemudian kalian tugasnya ada di sini. Bapak kasih gambaran tugasnya. Tugas kalian apa? Nah, ini hasil lembar kerjanya. Bapak bagikan ke kelompok masing-masing. Nanti tugasnya kalian adalah memperhatikan video tersebut, kemudian kalian analisa. Nah, video-video yang saya akan menunjukkan sifat mustahil tersebut memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga mustahil dimiliki oleh Allah. Jadi misalkan kan ada tokoh Fir'aun sama tokoh Nabi Musa. Fir'aun kan kalian tahu ya, Fir'aun itu orang yang diberi kehebatan oleh Allah, diberi kekuasaan, sehingga dia kemudian karena diberi kekuasaan bisa merajai seluruh negeri Mesir, itu sombong. Karena sombong kemudian tidak ada yang berani melawan, kemudian menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalian perhatikan, nanti kalian silakan isikan di kolom jawaban yang tabel berikutnya, ya. Nah, di sini ada petunjuknya, silakan kalian baca. Nanti ketua kelompoknya setelah selesai mempresentasikan, menyampaikan hasil dari pengamatan video tersebut. Supaya apa? Supaya kalian belajar langsung kepada materi masalah yang ada, kemudian kalian analisis, kemudian kalian pelajari masalahnya sehingga menimbulkan penyelesaian hasil yang baik. Perhatikan videonya, ya, diperhatikan, dilihat dari video tersebut yang kaitannya dengan sifat-sifat yang wajib di Allah, ya. There was a man whose name was revered by Jews, Christians, and Muslims
This is Moses, a great man. Sekilas terkait dengan video bagaimana seorang manusia biasa, ya, Fir'aun, kemudian dikasih kekuasaan sama Allah, dikasih kehebatan, bisa menjelajah, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, karena dia menganggap sebagai Tuhan, kemudian Allah peringatkan dengan dikirimnya seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Di dulu ketika Fir'aun jadi raja, dia diperingatkan dengan sebuah mimpi bahwa akan lahir seorang anak, seorang budak yang suatu saat nanti akan menghancurkannya. Nah, kemudian kalian lihat sendiri kan, dengan mimpinya tersebut Fir'aun ketakutan mimpi itu terjadi. Kenapa? Hanya karena dia merasa ketakutan, memerintahkan semua tentaranya, semua pasukannya untuk membunuh setiap anak yang lahir laki-laki tanpa terkecuali. Nah, tapi Allah punya kekuasaan. Allah itu kan Maha Kuasa, berkehendak. Kemudian Allah selamatkan satu orang dari anak laki-laki yang lahir, yang kemudian dihancurkan oleh ibunya, bahkan masuk kepada diterima oleh putrinya atau oleh istrinya Fir'aun. Kemudian diangkat jadi anak, diurus dan dibesarkan. Padahal itulah nantinya akan menghancurkan Fir'aun, yaitu namanya Nabi Musa. Nah, kemudian setelah dewasa, Nabi Musa diberi ilham, diberi pengetahuan bahwa ternyata di atas manusia itu ada yang lebih berkuasa. Dewanya Fir'aun ketika ditanya oleh Musa siapa yang menjawabnya nggak tahu. Tapi Fir'aun lupa bahwa semua yang dikasihkan oleh dia itu ternyata ada pemberian Tuhan. Nah, kemudian Nabi Musa diri oleh Allah, kita selaku manusia tidak boleh menganggap diri kita Tuhan. Kalau kita menganggap diri kita Tuhan, artinya kita telah melakukan syirik. Itu tidak boleh. Ya, diperingatkan oleh Nabi Musa pertama dengan apa namanya? Dengan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mujizatnya. Jadi masih nggak percaya. Kemudian ditimpa oleh berbagai macam musibah. Pertama, air yang tadinya jernih kemudian berubah menjadi darah. Tiba-tiba jadi darah. Kan orang masih punya mustahil, masih belum percaya. Kemudian didatangkan binatang. Apalagi binatang apa? Kodok dulu. Datang tiba-tiba tadinya tidak ada, bersih kamarnya ketika dia terbangun sedangkan yang tidur, ternyata di dalam kamar sudah banyak kodok. Diingatkan lagi oleh Musa bahwa itu adalah peringatan dari Allah supaya Nabi Fir'aun itu sadar, jangan sampai berlebihan. Boleh dia punya kekuasaan, kalau sampai berlebihan, jangan sampai menganggap dirinya Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kemudian masih percaya, apalagi mau didatangkan belalang yang makan semua tanaman yang apa yang melewatinya sehingga habis. Kemudian apalagi guntur dan berat, petir yang menyambar, masih nggak percaya. Sampai pada akhirnya Israel itu sebenarnya itu masih tidak percaya karena merasa sudah sombong. Masa saya sebagai raja Mesir harus tunduk pada seorang budak? Nah itulah akibat dari sifat yang sombong. Nah tugas kalian silakan sekarang berkelompok, nanti bapak bagikan tugasnya ya. Nanti kalian harus mengamati dari film tadi terkait dengan sifat salbiah. Ya, sifat salbiah apa ada tadi? Satu sifat tidak, dua sifat bapak, dua sifat mukhalafatul hawa, kemudian sifat yang mubinah, kemudian sifat wadiahnya. Dari film tadi nanti kalian amati, kemudian kalian tuliskan terkait dengan hubungannya dengan sifat salbiah tadi. Nah, silakan sekarang kalian bentuk mejanya supaya bisa kalian bawa. Nanti silakan kalian perhatikan tugas kelompoknya.
kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2 ya, 2. Nah, ini kelompok 3, nah, ini kelompok 4. Setelah tadi kalian melihat dulu perintah tugasnya, setelah tadi kalian melihat video dokumenter, video tentang perjalanan Fir'aun dan Nabi Musa, disitu kan coba perhatikan tujuan pembelajarannya. Pertama, menjelaskan pengertian 5 sifat sabiah, yaitu tidak, bako, molafatul, yang namanya wahdaniya. Kemudian menganalisis kemustahilan sifat kebalikan sifatnya. Jadi sifat wajib ada sifat mustahilnya. Kebalikan dari sifat yang 5 tadi, yang wajibnya apa aja? Jadi kalau tidak kan lulus. Kalau kemudian bako, mana? Bako tahu mana bisa. Molafatul isi berbeda dengan makhluknya. Sifat mustahilnya mumatsalatul hawadis, menyamai makhluknya. Kemudian dia musyafsihi, berdiri dengan sendirinya, itu sifat wajibnya. Mustahilnya dia itu diberi, jadi sebutkan yang lain wahdaniya, esa dan tunggal. Sifat mustahilnya ta'adud, berbilang. Nah, dari video tadi kemudian kalian itu baca tugas petunjuk kerjanya, simak, kemudian dalam kelompok melakukan analisis ya. Dari hal yang terkait dengan tadi dan tulisan contoh sederhana yang dapat diamati dari video dokumenter yang tadi ditayangkan. Berita nomor 3 baca yang menunjukkan bahwa sifat mustahil tersebut memiliki keterbatasan dan kekurangan. Jadi manusia itu walaupun sekuat-kuatnya tetap tidak akan melebihi kekuasaan Allah. Makanya suatu saat nanti ketika sudah merasa diri sebagai Allah, sebagai Tuhan akan diperingati dulu. Kemudian setelah diperingati tidak bisa, tidak mau, akhirnya diberi ajar supaya sadar ya bahwa manusia tetap manusia, tidak bisa melebihi kekuasaan Allah. Itu ya. Kalau kaki di bawah ini. Nah, silakan kalian lengkapi. Pertama tuh sifat sabiah tidak, sifat mustahilnya terus. Analisanya jika Allah bersifat kudus, berarti Allah memberikan permulaan dan ciptaan. Ini mustahil karena bertentangan dengan konsepnya sebagai pencipta yang awal dari segala sesuatu. Nah, silakan kalian beri contoh konkretnya dari video tadi. Nah, misalkan menceritakan bahwa Allah itu kan terdahulu. Kalau Allah terdahulu berarti kita sebagai makhluk itu adalah ciptaannya yang barunya. Nah, silakan kalian apa isinya dari video tadi. So, silakan dikerjakan tugasnya di kelompok. Silakan nanti setelah selesai ketua kelompok akan menyampaikan hasil dari tugasnya. So, silakan. Ada waktu sekitar 10 menit. Isinya di kolom itu, di kolom yang istilah jawaban kelompok. Nah, di ujungnya itu di kolom contoh konteks Fir'aun bukti logika. Dan isi jawaban kelompok, silakan diisi di situ. Kalau nggak cukup boleh di belakangnya. Hah? Yes. Apa itu? Oh, bukan sih, ini bagus kita lepas boleh. Ini, nah ini. Islam ini. Iya itu. So, silakan. Pertama tulis dulu kelompoknya di atas. Ada kelompok 1, anggotanya tulis di atas tuh. Kembalikan di atas kan, paling atas. Nama mata pelajaran adalah Allah, materi pokok sifat-sifat wajib dan bersama Allah. Kelas. Terus kelompoknya kelompok 1, 2, 3 tulis. Sampai sebenarnya Ipan. Yang menyebut lain, silakan. Ayo dan sama mulai tugas tuntut. Yang isi dulu. Terus kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, anggotanya sebutkan nama-namanya di atas. Dari belum tadi, saya mati. Nah, siapa tidak? Misalkan apa tuh? Kan di situ pernah ada tadi ceritanya Fir'aun waktu kecil nanyain siapa penciptanya dewa? Kata pembimbingnya dewa mah udah ada di Indonesia dan semuanya kayak gitu. Nah, kalian jelaskan bahwa ternyata sebenarnya kita setiap manusia yang baru pasti ada penciptanya. Jelaskan. Itu kemudian sampai 5 kan, cuma 5 kan? Sifat sahabatnya ada 5. Tidak, Allah, melakukan hawadisi, dia membinafsihi sama wahdaniya. Silakan, ada waktu menit. Belajar berpikir tentang apa yang kalian lihat, kalian tuliskan. Ya. So,
Kalau silakan. Nah, mengacu kepada video tadi bahwa manusia itu tidak boleh menyayangi Tuhan. Jika tidak, bahwa manusia itu tidak mungkin kekal. Manusia itu fana, hanya Allah yang kekal. Nah, itu bukan manusia. So, kerjakan siapa itunya? Dikerjakan di situ di kolom-kolom. Satu-satu didiskusikan. Isiannya apa kira-kira? Kalau nggak cukup bisa di belakangnya. Kertas kosong, belakangnya ada yang kosong. Nah, di sini ada yang kosong ya, belakangnya. Kalau nggak cukup ke sini boleh. Tulisin nomor 1 gitu. Jawaban nomor 1. Nah, silakan. Tidak dulu. Kalau misalkan yang ini dulu yang dianggap gampang dulu boleh diacak. Misalkan kan kalau bako gampang dulu. Firaun kan makhluk. Bako itu kan sifat Allah, sifat Allah itu kekal. Kalau Firaun kan makhluk, berarti tidak kita jelaskan. Kenapa? Dari video tadi, kenapa kita tidak tahu dengan Firaun itu hancur apa gitu ya? Oh, silakan. Ayo, bareng-bareng kayaknya masing-masing dituangkan pikirannya. Jawabnya seperti apa? Kok yang mana dulu berkaitan bareng-bareng? Apa Bapak dulu, Ilham dulu, atau Kiapu dulu, atau apa dulu? Nanti perwakilan dari grup membacakan hasil jawabannya. Ada waktu 10 menit sampai 10.30. Ini 9 berdiskusi, masing-masing mengeluarkan pikirannya, idenya. Tanyain jawabannya, yang satu bacakan, yang satu pikir apa jawabannya, gitu. Semuanya aktif, jangan diam aja. Bantu yang lain memikirkan. Yang satu baca boleh, yang satu mengerjakan. Oh. Silakan dikerjakan ya. Kalau mengerjakan, semuanya mengerjakan. Baca harus baca. Itu. Jangan tahu jawabannya. Dia sama-sama paham. Karena kalian itu suatu saat nanti akan jadi seorang yang dewasa, harus terjun ke masyarakat, harus mengerti dan paham tentang sifat yang wajib di Allah. Ya. Kalau usah banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa paham dan ngerti. Silakan. Nah, itu kalau ada perwakilan tulis, sampai bantu memikirkan, baca, kemudian kalau nggak cukup di belakangnya aja ya, kalau nggak cukup di belakangnya di sini. Muat deh Pak. Nah, ada tulisan. Oh, di sini tulisannya di sini nih. Di sini tulisannya. Nah. Ini secara logis benar nggak Pak? Kan ini. Nah, tulisan dulu nanti kita bareng-bareng. Coba yang diisi yang di sini ya, di sini. Nah, silakan. Nanti perwakilan pengurusnya depan untuk menyampaikan hasil jawabannya.
Ada yang bagian tulis, ada bagian tulis boleh bagi-bagi. Kalau nggak cukup di belakangnya bisa kosong, ke belakang boleh ditulisin bagian nomor 1 ini sifat tapo, sifat apa. Jadi simpan, oke. Saya kerja dulu. 5 soal itu sifat saja. Dengan kata-kata sendiri boleh apa-apa, nanti termasuk tujuannya kalian paham. Iya, dan biaya materi boleh, biaya buku untuk ini boleh. Kemudian kelompoknya anggotanya siapa, kenalan biasa ya. Saya akan menyampaikan satu aja, yang kalian bacakan cukup satu saja yang kalian bisa simak. Jangan mau yang sifat tabonya atau sifat bodinya. Silakan dipresent nama dulu, kelompok berapa, anggotanya siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan
Allah dan sifat misalnya terus analisis logis kemustahilan bagi Allah. Jika pertanyaan, jika Allah bersifat terus berarti Allah memiliki permulaan atau diciptakan. Ini mustahil karena bertentangan dengan konsepnya sebagai pencipta yang maha awal dari segala sesuatu. Jawabannya tidak demikian, karena misalnya diumpamakan Allah itu seperti angka 1 dan angka 1 tidak diciptakan oleh angka lain, tetapi angka 1 bisa diciptakan oleh angka lain. Contohnya angka 2 yang terdiri dari angka 1 yang ditambah angka 1 dan 3 dan seterusnya. Bukti Allah ciptaan, bukti adalah ciptaannya, dan buktinya adalah ciptaan membuat kita dengan hayat dalam Quran dalam surat Al-Adiyah surah ke-4 ayat 4. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang siap dulu, terumpat kan? Ya, ayo silakan Mas. Perkenalkan namanya, terus keluarga berapa, terus siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris dari kelompok 2. Akan menjelaskan keseimbangan dan aku menganggap ini seorang dia tidak siapa yang menciptakan ini. Ada makhluk Allah selain dirinya. Ada yang mendahulunya, berarti ada yang menciptakan. Dan sifat yang diakui jawabannya, kekuasaan Fir'aun tidak terdiri oleh dirinya sendiri. Ia membutuhkan budak untuk menolaknya. Sedangkan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Ia berkuasa tanpa batas untuk menciptakan dan memelihara alam semesta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam presentasikan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke-55 ayat 26 dan 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, tadi kan sudah diceritakan dalam film bahwa Fir'aun itu mengaku dirinya berkuasa, lebih kekuasaan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya diberi ajar oleh Allah, setelah diperingati diberi ajar dan akhirnya dianjurkan bahwa manusia itu tidak ada yang kekal, semuanya akan binasa. Maka dari itu kita harus tahu betul ya, ketika kita diberi anugerah yang luar biasa, rezeki yang banyak, kesehatan. Menurut kalian pelajaran hari ini gimana? Menurut kalian? Terus
selanjutnya mungkin itu yang dapat kita pahami, kita pelajari pada kita tutup dengan kifarat majlis, doa kifarat majlis. Sudah